Bapak Ibu, apa kabar? Bertemu dengan saya Artiana pada tutorial membuat papan tulis digital Jamboard. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Jamboard ini sangat aplikatif ya untuk menunjang pembelajaran yang ada di kelas. Jamboard merupakan papan tulis digital yang interaktif yang dikembangkan oleh Google. Nah, jadikanlah proses belajar mengajar lebih menarik dengan Jamboard. Dan nanti akan mendorong siswa dengan cara baru untuk aktif belajar, berkolaborasi, dan berinteraksi menggunakan aplikasi seluler, Jamboard atau papan tulis berukuran 55 inci dan berteknologi cloud ini. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkahnya Bapak Ibu masuk di akun Google, di pojok kanan ada titik 9, kemudian pilih Jamboard. Atau kita juga bisa masuk mengunjungi alamat browser di jamboard.google.com. Nah, kemudian nanti mengklik tanda plus di pojok bawah untuk memulai dalam membuat Jamboard. Kemudian, tak kalah penting kita mengenali beberapa fitur, misalnya judul, pena, hapus, pilih, sticky note, tambahkan gambar, lingkaran, kotak teks, laser, tetapkan latar belakang, hapus frame, luaskan berikutnya, dan presentasi dokumen, tindakan lainnya, dan bagikan. Kemudian bagaimana juga bisa dibagikan ke orang lain dengan akses lihat atau editor. Kemudian link itu nanti akan dikirim ke siswa-siswa atau orang lain yang berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan simulasikan bersama-sama. Saat ini saya masuk di browser Chrome yang sudah terhubung dengan akun Google. Di sini kita cari di pojok kanan atas ada titik 9 seperti ini, kemudian scroll ke bawah ada tulisannya Jamboard, lambangnya ini lupa ini ya, warna kuning. Kita klik saja, kita tunggu prosesnya. Browsernya sedang memproses apa yang ada dalam Jamboard kita. Nah, ketika Bapak Ibu sudah pernah membuat Jamboard seperti yang saya tampilkan ini, ketika Bapak Ibu membuka Jamboard dengan akun kita itu sudah terlihat papan tulis digital kita sebelumnya ya, yang dibuat di Jamboard ini sendiri. Nah, untuk memulainya kita mulai dengan jam baru ya, Jamboard baru ya. Ini. Kalau sudah terintegrasi seperti ini di tampilan kita, kita kenalkan apa saja di sini. Ini ada pena. Pena ini bisa kita gunakan untuk menulis. Kemudian ini fitur hapus. Kemudian ini fitur memilih. Dan di sini juga fitur sticky note. Ini fitur tambahkan gambar, kemudian tambahkan lingkaran, di sini kotak teks, dan di sini laser. Nah, kita mulai dari menentukan latar belakang papan tulis digital kita. Kita bisa memilih di sini, misalnya saya pilih ini ya, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa memilih dari browser ya. Seperti ini dicari. Bisa diupload dari kamera, kemudian dari Google penelusuran, Google Drive, dan foto di sini dicari. Tapi untuk saat ini saya memilih yang ada di tampilan kita ini, yang ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita mulai misalnya dalam bentuk pertanyaan. Kalau kita mau membuat kotak teks, kita klik saja kotak teks seperti itu. Nah, ini bisa kita perbesar tampilannya. Kemudian kita bisa memilih tulisannya Bapak Ibu.
apakah judul atau subtitle. Saya pilih subtitle saja. Nah, kemudian klik kanan di sini kita edit. Misalnya hari ini kita membahas tentang jambot. Nah, jadi saya membuat refleksi tentang jambot. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang jambot? Ini bisa dipindah ke atas, miring, dimiringkan juga bisa. Ini juga bisa kita edit Bapak Ibu. Seperti itu ya. Taruh saja rapi di papan tulis digitalnya. Tulisan ini bisa rata tengah, kemudian bisa juga rata seperti ini, ambil kiri. Saya ambil yang ini, yang ambil posisi rata kiri. Kemudian di sini ketika kita menggunakan pensil, di sini bisa misalnya papan, kita tulis di sini ya, papan tulis digital. Nah, kita bisa menulis dengan pulpen ini, seperti itu. Nah, atau Bapak Ibu nanti bisa siswa-siswanya ketika sudah menerima jambot yang dikirim nanti linknya, ini bisa mengklik sticky note. Nah, seperti ini. Kita bisa memilih warnanya Bapak Ibu. Misalnya saya pilih warna pink. Nah, ini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang jambot, kita ulas saja. Jambot misalnya ya, adalah papan tulis digital yang dikembangkan oleh Google. Seperti itu ya. Terus kita simpan. Nah, ini kalau kita mau menambahkan lagi, kita klik kembali di sticky note-nya. Ini bisa kita perbesar seperti itu ya. Ketika siswa-siswa kita menjawab pertanyaan mereka, nah ini seperti ini. Kita atur saja tempatnya. Ya. Dan kemudian kita mulai memanfaatkan fitur hapus. Nah, tulisan misalnya ada coretan seperti ini. Di papan tulis itu ada hapusnya seperti ini, sehingga papan tulisnya bersih. Dan selanjutnya ada fitur juga tambahkan gambar. Nah, menambahkan gambar seperti pada awal tadi bahwa ketika kita menetapkan latar belakang, seperti itu juga kita menambahkan gambar yang di sini. Bisa melewati kamera, URL, Google penelusuran gambar, Google Drive atau foto. Kita cari dengan Google penelusuran gambar. Misalnya cari saja ya tentang logo jambot. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada logo jambot. Kita pilih saja salah satunya Bapak Ibu. Kita klik, kemudian sisipkan. Nah, logonya sudah ada ya Bapak Ibu. Di sini ini bisa kita atur. Bisa kita atur ke kiri, ke kanan seperti ini ya. Bisa kita perkecil ya. Putar-putar seperti itu. Kemudian fitur selanjutnya adalah lingkaran. Lingkaran ini seperti ini, ketika kita mau menggambar lingkaran di sini juga. Nah, halaman kita tadi ini belum diberi judul. Kita memberikan judulnya, misalnya refleksi tentang jambot. Nanti Bapak Ibu bisa membuat refleksi pembelajarannya masing-masing ya, atau apa yang Bapak Ibu mau sertakan di papan tulis digitalnya. Nah, ini nama jambot kita sudah berganti nama. Kemudian untuk bingkai yang kedua atau halaman yang kedua, kita bisa seperti tadi, kita klik kotak teks misalnya untuk membuat pertanyaan yang baru seperti ini. Misalnya pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu menggunakan jambot? Nah,
kita edit teksnya supaya bisa menulis bagaimana menggunakan Jamboard seperti itu. Sama seperti tadi, ini juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Ada sticky note, kemudian ada pena, kemudian ada fitur hapus, lingkaran, kemudian upload foto, menambahkan kotak teks, dan juga mengarahkan marker. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat pertanyaan seperti ini, linknya nanti akan diserahkan kepada orang lain yang akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Nah, ini yang tak kalah penting Bapak Ibu. Di sini ketika kita dalam bentuk rapat, di sini kita langsung bisa presentasikan. Ketika kita membuka Google Meet, ini bisa Jamboard ini terkoneksi dengan Google Meet Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita mulai di sini juga ada tindakan lain. Kita bisa mengganti nama, kemudian mendownload sebagai PDF. Jamboard ini bisa kita download sebagai PDF, kemudian simpan sebagai prompt atau sebagai gambar, kemudian hapus dan lain sebagainya, atau lihat history. Di sini banyak sekali, tapi saya tidak ingin mendownloadnya, biar saja di sini di penyimpanan awan seperti itu. Kemudian ini bagikan. Bagikan ini ketika kita mau berkolaborasi dengan orang lain, ini harus kita ubah di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tampilannya, kita bagikan kepada siapa saja yang memiliki link. Kemudian kalau hanya pengakses lihat saja, di sini orang hanya bisa melihat tampilan Jamboard tadi, tapi tidak bisa mengedit. Tapi kalau kita ingin siswa kita bisa mengedit dan menjawab pertanyaan mereka di papan tulis digital ini, kita harus memilih editor seperti itu. Kemudian salin linknya ini disalin, nanti akan dibagikan misalnya di WA group seperti itu, atau di chat room Google Meet kita, atau melewati Zoom seperti itu. Saya contohkan ya, saya sudah membuka menyalin link tadi, kita buka di browser baru, itu kita tempel, kemudian kita cari seperti itu. Nah, ini Jamboardnya tadi sudah mulai muncul. Ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kita bisa berkolaborasi sehingga pembelajaran yang diberikan itu lebih interaktif. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu, ketika siswa-siswa kita ini, anggap saja ini sudah ditulis oleh siswa-siswa kita tadi, walaupun di awal tadi saya hanya mencontohkan. Kemudian kita masuk ke halaman yang kedua, bagaimana menggunakan Jamboard. Nah, di sini misalnya kita berkolaborasi dan saling berkolaborasi, kita bisa saling mengisi di sini Bapak Ibu, siswa-siswanya seperti itu. Jadi menggunakan Jamboard hanya masuk di akun Google dan memilih aplikasi Jamboard dan memulai seperti itu ya, dan seterusnya ya. Misalnya ini jawabannya, kemudian kita simpan. Tadi sudah tersimpan di sini ya Bapak Ibu. Sama seperti tadi, ketika Bapak Ibu memberikan linknya kepada banyak siswa, di sini akan penuh terisi oleh siswa-siswa Bapak Ibu seperti itu. Jadi penggunaan Jamboard ini bisa dipadukan dalam pembelajaran sinkronus Bapak Ibu ketika memberikan pembelajaran daring. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan sore hari ini, dan saya sudah sertakan di link bagaimana contoh tutorialnya di dalam link tutorial video ini ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikannya, dan semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali di sesi atau tutorial selanjutnya. Terima kasih.